mendoakannya. Tengah, jangan anggap remeh kematian para ulama-ulama di tengah-tengah kita. Nabi pernah menitipkan sebuah peringatan. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyakil ayyurfa'al ilm, Allah angkat ilmu, wa yuzharal jahlu, ilmu diangkat, kebodohan dihadirkan. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Diwafatkan para ulama-ulamanya. Jangan-jangan ini pertanda kiamat. Ar-Rijal, jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah malu Pak Camat lihat anak kecil-kecil pandai betul bahasa Arabnya ketika saya ke Madinah. Kalau nggak percaya coba pergi ke Madinah. Di sana anak-anaknya pandai bahasa Arab. Laki-laki bahasa Arabnya Ar-Rijal, bahasa Inggrisnya Muaneh. Banyak orang Inggris di sini. Perempuan bahasa Arabnya An-Nisa, bahasa Jepangnya Bayine. Nanti ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh Pak, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing. Izinkan malam ini saya seperti sedang berada di tengah-tengah saudara saya semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau mau tahu nanti tanda-tanda kiamat sudah dekat betul, kata Nabi, perbandingannya 50 wanita 1 orang laki-laki. Wow. Hatta takuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi, kalau sudah dekat betul dengan kiamat, tanda-tandanya 50 wanita 1 orang laki-laki. Sekali lagi saya ulangi, perempuannya 50 laki-lakinya 1. Kakek sanggup? Sensus terbaru di Jawa sekarang laki-lakinya 1, perempuannya sudah 20 Pak Camat. Kata Nabi, nanti kalau sudah 50 itu pertanda kiamat sudah dekat. Lagi-lagi ini membuktikan Nabi kita betul-betul manusia pilihan yang keluar dari mulut Nabi 1400 tahun yang lalu. Terbukti sekarang Nabi bukan asal bunyi asbun, tapi yang keluar dari mulut Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu dari Allah. Tengah sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua, tiga. Adakah tambahan lagi? Bu, tapi saya percaya di depan saya ini bukan sembarang wanita, Pak. Ini wanita-wanita calon penghuni surga. Bapak Ibu jangan mimpi masuk surga yang sesungguhnya kalau cabangnya di dunia nggak pernah mau dimasukin. Kata Nabi, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Mimpi masuk surga yang sesungguhnya kalau tamannya tidak pernah disinggahi. Malam ini kita sedang latihan untuk mendaftarkan diri kita berjumpa di surga yang sesungguhnya. Amin. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mau masuk surga? Mati dulu. Mau. Gimana ceritanya masuk surga nggak lewat mati? Kemarin Pak Camat lain lagi ceritanya. Ada anak-anak kecil saya tawarkan. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Semua menjawab, saya. Tapi ada satu bocah di depan saya, jawabnya hanya begini saja. 3 kali saya ulang. Ayo, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Yang lain bilang saya. Cuma dia doang jawabannya masih begini. Selesai ceramah saya deketin, saya tanya, "Nak, kenapa kamu gak mau masuk surga? Teman-temanmu pada mau semua." Anak tadi menangis sambil bercerita, "Habib, sebelum ayah saya wafat, ayah titip wasiat." Wow. Saya tanya, "Apa wasiat ayahmu?" Kata ayah, "Jangan masuk apa-apa. Nggak boleh masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi." Bapak Ibu yang saya muliakan, saya percaya yang di depan saya ini, Pak, meskipun mereka lebih banyak dari kita, saya yakin ini bukan sembarang wanita, ini wanita-wanita mulia di sisi Allah. Mana mungkin wanita ahli maksiat mau betah duduk di tempat yang baik. Orang maksiat duduk di tempat yang baik seperti burung dalam sangkar, gelisah, kepanasan. Tapi kalau orang beriman seperti Bapak Ibu, duduk di tempat yang baik seperti ikan di dalam air, betah, menemukan ketenangan, menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut duluan. Bu, nampak mereka ini wanita-wanita pilihan. Pak, jangan main-main, Pak. Jam-jam segini godaan sinetron berat tau. Perjuangan mereka lebih berat dari perjuangan kita. Buka Indosiar, ada sinetron Ku Menangis. Buka RCTI, Ikatan Cinta. Tengah. Tapi inilah wajah-wajah wanita-wanita mulia. Nampak wajah-wajah ibu semua, Masya Allah, semuanya bercahaya. Pakai bedak apa? Enggak boleh dipuji, ada yang langsung pasang gaya. Izinkan malam ini saya memberikan penghormatan yang terindah kepada Bapak Camat Larompong Selatan, Bapak Dr. Andes Sudirman. Kita doakan Pak Camat
Mudah-mudahan diberkahi Allah dalam setiap langkah-langkahnya. Amin. Ucapan ribuan terima kasih kepada Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Larompong Selatan. Kita doakan mudah-mudahan setiap langkah mereka selalu dalam keberkahan Allah. Ucapan ribuan terima kasih kepada Ketua BKMT Kecamatan Larompong Selatan Ibu Ishak Tahir, Ketua Persamil Larompong Selatan Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir, Kepala KUA Bapak Masdir SAG, Sarjana Alam Gaib. Mana? Dan segenap DKM Masjid. Ya, itu maksudnya. Dan tidak terlupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Kita mohon kepada Allah agar setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita malam ini insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, suasana begini sudah pasti kita rindukan. Tongang? Gara-gara corona masjid tutup. Gara-gara corona pengajian ditunda. Gara-gara corona nasib kami para ulama tidak berjumpa lama dengan para jamaah. Bapak Ibu, setelah corona datang, waktu itu hampir 1 tahun saya nggak megang makhluk ini, mikrofon. Saya ingat betul, masih tersimpan di ingatan saya. Ketika awal corona datang, kalau tidak salah sudah dekat Ramadan, betul? Nasib kami para ulama yang tinggal di Jakarta merana. Besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami para ustadz-ustadz yang tinggal di Jakarta dikurung di rumah-rumah, dikurung semua. Murid saya ada yang bertanya, Habib, apakah ini juga termasuk tanda kiamat sudah dekat? Saya tanya balik, maksud lo, bukankah dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, 1 hari menjelang Ramadan, setan yang dikurung? Kok sekarang ustadz yang dikurung? Tongang? Tongang? Bu, 3 kali Ramadan kita ditemani oleh 3 kali corona. Betul? 3 kali Ramadan kita ditemani corona. Ramadan tahun pertama kita ditemani corona jenis alfa. Waktu itu yang langkah masker saja. Ramadan tahun kedua berubah jenisnya, lebih menggila. Jenisnya Delta. Yang langkah Pak Camat, hand sanitizer dan oksigen. Ramadan ketiga jenisnya berkembang, Omikron. Kenapa yang langkah minyak goreng? Ada apa dengan corona? Tongang? Tongang? Bu, Bu, saya ingat betul Jakarta mencekam zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Saya sempat protes dengan petugas di sana. Kenapa kami tidak boleh bikin pengajian ketemu umat? Kenapa? Petugas menjawab, jangan Habib, Jakarta zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib ikuti dulu pesan pemerintah,
hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu, Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti pesan petugas, 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri saya positif. Nah, gara-gara siapa itu? Hah? Corona jenis apa? Omicron. Tangan. Sekali lagi, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Bermacam-macam vaksin sudah disuntikan. Ada namanya vaksin Astra, ada namanya vaksin Sinovac, ada namanya vaksin Moderna, ada namanya vaksin Pfizer, ada vaksin Nusantara, sekarang ada booster. Tapi tidak sedikit Pak yang sudah disuntik vaksin batinnya masih gelisah, dihantui ketakutan. Maka malam ini saya ingatkan pesan Allah, vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu, karena hanya dengan zikir akan mendatangkan ketenangan hati dan jiwamu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, berzikirlah. Dengan berzikir kepada Allah, hati, jiwa, batin pasti akan tenang. Orang yang selalu ingat Allah, baginya jangankan corona, dunia kecil tidak ada apa-apa di hadapannya. Yang besar hanya Allah semata. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Suara apa itu? Berisik-berisik belakang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Sebentar. Kenapa ya Pak? Saya baru mulai ceramah, kalau saya lihat jam mak marah. Saya mau tanya dulu dengan Pak Camatnya. Sebentar ya. Pak Camat, apakah di kecamatan sini penceramahnya nggak boleh lihat jam tangan Pak? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia, baru mulai ceramah lihat jam tangan, jangan marah. Itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Izinkan saya malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Ingat pesan Nabi, man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan dianggap sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Tuhannya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilahnya dia mendapatkan karunia indah dari Allah. Bapak Ibu, kalau bukan karena wasilah komunitas Riau Indonesia mengaji, saya nggak kebayang bisa sampai ke masjid ini. Bu, Ibu, udah nonton video mereka? Udah tadi tonton?
Langkah ada anak-anak muda yang mau jadi sponsor acara dakwah. Langkah Pak, ada anak-anak muda yang mau menggunakan masa mudanya berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu coba lihat keluar sana, anak-anak muda sekarang apa kerjaannya? Tawuran, nyusahin warga, kebut-kebutan, ganggu ketenangan tetangga, narkobaan, bikin puyeng kepala ayah ibunya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, buat orang tuanya saja tidak memberi manfaat. Jangankan berguna bagi agamanya, bagi bangsanya saja tidak ada gunanya. Tongang? Tongang. Lihat anak sekarang apa kerjaannya? Nongkrong di pinggir jalan, cuma ngitungin mobil lewat. Kadang-kadang main game, sholat lewat. Orang tua manggil tidak dijawab. Anak-anak saya titip pesan, jangankan kamu lagi main game, kamu lagi sholat sunat. Sholat sunat, ayah ibumu manggil, batalkan sholat sunat. Memenuhi panggilan orang tua jauh lebih mulia daripada meneruskan sholat sunatmu. Kalau sholat sunat saja dibatalkan, dahulukan panggilan ayah ibumu, apalagi sekedar cuma main game saja. Tongang? Habib, gimana kalau lagi sholat wajib, orang tua manggil, lanjutkan sholatmu, naikkan volume suaramu, biar ayah ibumu mendengar kalau kamu sedang melaksanakan sholat wajib. Tongang? Bu, yang menjadi sponsor acara safari dakwah saya di Sulawesi ini adalah anak-anak muda ini. Bulan kemarin saya dikirim ke 3 provinsi. Ramadan 10 hari pertama saya dikirim ke Kalimantan Utara. 10 hari Ramadan kedua saya dikirim ke Kalimantan Timur. 10 hari Ramadan ketiga saya dikirim ke Provinsi Bengkulu. Setelah Ramadan bulan ini saya dikirim 3 tempat. 1 Kota Palupo, 2 Laulu Utara, 3 Kabupaten Lu yang kita cintai. Takbir. Saya dibawa mereka keliling. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka berdakwah Pak Camat, masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Ngajak berantem nih mama. Ini Pak Camat bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, sekali lagi langkah anak-anak muda seperti ini, jangan pandang mereka sebelah mata. Jangan. Di mata saya mereka termasuk dalam sabda Nabi. Bukankah dulu Nabi pernah ngasih bocoran? Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat akan dijamin Allah mendapatkan payung perlindungan, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali hanya datangnya dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Siapa 7 golongan yang beruntung itu? Salah satunya malam ini saya bocorkan. Salah satunya, mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Salah satunya mereka termasuk kayak syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Kata Nabi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjuang, berjihad di jalan Allah. Tongang? Ayo, apa bukan namanya jihad? Nih, saya bocorin nih.
Pak Camat, dari Jakarta saya sampai ke sini perjuangannya berat, Pak. Saya harus melewati 2 pesawat. Dari Jakarta saya naik pesawat besar transit di Makassar. Dari Makassar saya naik pesawat kecil landing di Buah. Selama ini saya naik pesawat landingnya di bandara, ini di Buah, Pak. Buah. Bu, saya baru sadar ternyata dari Jakarta untuk sampai ke sini ongkosnya mahal. Ongkos tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket pesawat asisten saya yang langsing ini. Model makhluk begini dihitung 2 tiket tahu. Bu, Pak, asisten saya ini kadang-kadang saya suka kesian Pak Camat. Naik pesawat transit nggak muat duduknya, Pak. Nggak muat. Untung banget waktu itu pramugarinya berbaik hati. Lihat asisten saya duduknya susah, pramugarinya sigap, langsung menawarkan solusi. Pramugarinya langsung datang menghampiri asisten saya. Abang, kalau abang susah duduk di sini, bagaimana kalau seandainya kita bagasikan saja? Dijawab oleh asisten saya pakai bahasa iklan rokok yang lagi ngetop sekarang. Solusi buat lo, masalah buat gue. Wah. Bu, asisten saya ini Pak Camat, badannya doang gemuk, tapi dosanya kurus. Sama kayak Pak Camat. Akhirnya menemukan saudara kembar. Tapi lebih baik kayak Pak Camat, kayak asisten saya badan gemuk dosa kurus, daripada kita badan kurus dosa gemuk. Tongang. Bapak Ibu yang bayar tiket pesawat saya dan rombongan saya nih, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Hebat nggak? Yang kedua, yang bayar hotel saya tiap hari siapa? Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Hebat nggak? Yang ketiga, yang nyewain mobil saya tiap hari, yang bayar siapa? Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Hebat nggak? Yang keempat, yang bayar makan minum saya tiap hari mereka. Bayangkan biaya makan saya saja mahal, apalagi hebat gak? Bu, Ibu, kemana saja saya dihadirkan Pak Camat, termasuk di masjid ini, silakan tanyakan panitianya. Tidak ada persyaratan yang memberatkan DKM masjidnya. Tidak usah kasih saya apa-apa, cukup bantu perjuangan mereka saja. Bu, malam ini titik acara saya yang ke-56. Ini ceramah saya yang ke-56. Makanya maklum saja suara saya hilang. Habib juga manusia, kurang tidur, banyak acara, teriak-teriak, suara jadi korban. Anak-anak apalagi Ramadan. Kalian mau tahu jadwal Ramadan Habib sesibuk apa? Masya Allah, saking sibuknya Ramadan saya nggak makan siang tahu. Mikir bocah. Anak-anakku sayang, jawab yang kompak ya, jawab yang kompak.
Ramadan kemarin kalian berpuasa nggak? Pinter. Jawab yang lebih kenceng dong. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian Ramadan kemarin puasanya setengah hari saja atau 1 hari? Orang di mana-mana 1 bulan. Kenapa kamu 1 hari bangga banget? Nih, saya menemukan ada 1 anak yang semangat dari tadi, mencuri perhatian saya, dapat hadiah. Kamu yang peci hitam dapat hadiah dari saya. Sini saya. Kamu yang baju putih. Dapat hadiah sini. Saudara kembar. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Nama kamu siapa? Sini, jangan takut. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Masya Allah, kelas 4 aja begini, gimana kelas 10? Sayang, sebutkan nanti kamu kalau sudah besar cita-citanya pengen jadi apa, biar nanti semua mengaminkan. Kita nggak tahu loh dari mulut siapa amin diijabah Allah. Betul? Kamu kalau sudah dewasa nanti pengennya jadi apa? Kepala sekolah. Amin. Berarti dia mencintai dunia pendidikan. Mudah-mudahan kamu jadi kepala sekolah yang mulia. Amin. Habib kasih kamu hadiah tambahan. Ini Quran. Mungkin 10 tahun lagi yang akan datang, saya datang ke sini, dia jadi kepala sekolah yang hafal Quran 30 juz. Dapat hadiah tambahan. Cuma mau mindahin doang. Syirik loh. Tenang, ini sudah tercatat di sini. Rezeki nggak bakal ketukar. Bapak Ibu percaya nggak teori rezeki? Ntar sabar, nggak sabar. Abang nggak pernah kenal Habib, nggak pernah jumpa Habib. Kok abang terpilih ya dapat rezeki melalui tangan Habib? Itulah namanya rezeki. Rezeki itu terbagi 2. Ada yang kau datangi, harus hablum minan nasnya dijaga. Tapi jangan lupa, ada rezeki yang akan mendatangi. Itu harus hablum minallah yang kau pelihara. Paham? Nih, sudah tercatat di sini. Sudah tercatat namanya. Namamu tadi siapa? Muhammad Al-Faiz. Di sini beda kayak namanya. Iya. Bang, ini nanti milik abang. Tapi ada syaratnya. Bikin Habib senang dulu dong. Abang hafal doa makan nggak? Hafal dong. Masa hasilnya begini? Doa makan hafal? Allahumma barik lana. Coba. Nampak lagi kekenyangan. Hampir lupa baca bismillah. Coba ulangi yang lantang bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Tuh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Abang dapat 50.000. Masya Allah. Makanya anak-anak yang lain jangan berisik dengerin, karena mata Habib melihat mana yang paling diam, menyimak, nanti jadi teman Habib ngobrol ke depan. Hari gini 500.000. Nyesel. Makanya kalau menyimak pasti dapat rezeki.
Nyesel. Coba kalau misalnya tadi maju. Bang, ini nanti abang beli pena, beli buku, pakai untuk belajar. Abang dapat ilmu, Habib dapat pahala. Oke? Jangan jajan ya. Bikin panjang amalnya. Oke? Janji. Baik, ntar dulu. Bang, ini uang berapa? 50.000. Habib tambah 100.000 mau? Halus banget. Tapi ada syaratnya. Kalau 50.000 tadi baca doa apa? Habib tambah 100.000, syaratnya abang malam ini tolong bacakan doa nambah makan. Berarti dia nambah gak baca doa. Bang, jadi anak soleh, no tawuran, no narkoba, no kebut-kebutan. Jangan hancurkan hati dan perasaan ibu. Bikin bangga orang tua yang melahirkan. Siap? Abang sayang dengan ayah ibu. Sayang gak? Sayang. Pernah gak punya salah dengan ayah ibu? Nyesel gak? Janji mau lebih baik? Janji. Oke, Masya Allah. Sekarang abang amankan uang, teman sudah mengintai. Lebih baik abang duduk dekat Pak Camat. Di sana zona tidak aman. Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Mohon maaf Bapak Ibu Pak Camat, saya bukan cuma bercanda, tapi malam ini saya sedang ingin melatih diri saya untuk menghargai kehadiran mereka. Bapak Ibu, waktu tidur, waktu main, waktu belajar mereka rela mereka korbankan demi bisa duduk ngaji di tengah-tengah kita. Hargai dong pengorbanan mereka. Jangan sampai mereka keluar dari majelis malam ini mereka merasa, alah tadi itu acaranya buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka ada rasa bangga, tanamkan di hati mereka biar mereka merasa, oh ini acara juga untuk mereka. Tongang? Tongang. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bu, Ibu, kita doakan anak-anak kita insya Allah jadi pejuang-pejuang agama nantinya. Amin. Ya Rabbal. Belajar dari kakaknya, komunitas Riau Indonesia mengaji, menghadirkan ulama masuk ke pelosok-pelosok negeri. Bapak Ibu, malam ini acara ceramah saya titik yang ke-56. Silakan tanyakan panitianya. Semua masjid, tempat yang saya datangi, tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan panitianya. Ibaratnya malam ini saya dihadirkan sebagai hadiah kejutan buat warga. Ibaratnya malam ini saya didatangkan di sini jadi hadiah gratisan buat jamaah. Rugi yang gak mau datang hari ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Tongang? Ingat pesan orang bijak. Kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan katakan besok. Karena belum tentu besok engkau panjang umur bisa mengulang kebaikan itu kedua kali. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Tenang? Rugi yang gak mau datang, rugi. Belum tentu bisa mendengar tausiah saya live, panjang gak dipotong-potong begini. Belum tentu bisa melihat saya secara langsung. Mungkin selama ini ibu cuma lihat saya di TV kan?
Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jadi seperti mereka, paling tidak ayo nanam saham akhirat bersama mereka. Mudah-mudahan akan lahir anak cucu kita jadi pejuang-pejuang agama nantinya. Bapak Ibu, jangan biarkan kebaikan hanya terhenti di saya. Mudah-mudahan setelah saya, mereka akan bawa ulama-ulama hebat lainnya dari ibu kota, berbagi berkah hadir di tengah-tengah kita. Maka malam ini saya akan mulai dari diri saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, sisihkan infak terbaik, semangati perjuangan mereka. Kita nanam saham akhirat, minta sama Allah, ya Allah, dengan infakku malam ini, jadikan anak cucuku ada yang Engkau pilih jadi pejuang-pejuang agamamu. Biar kelak jadi syafaat bagiku dan keluargaku. Saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Semuanya lihat ke depan, ada ilmu yang akan saya titipkan. Lihat ke depan. Ini uang berapa? Ini kalau dibelanjakan urusan dunia selesai. Tapi kalau dibelanjakan urusan akhirat panjang sampai hari kiamat. Ini kalau dibelikan makanan seenak apapun, manisnya hanya sampai di ujung lidah saja. Tapi kalau ini dibelikan urusan akhirat, manisnya sampai hari kiamat. Bu, seenak apapun makanan, nikmatnya cuma sampai ujung lidah. Masuk tenggorokan hilang rasanya. Masuk ke perut bercampur makanan lainnya. Anak-anak keluar dari pintu belakang beda warna, beda baunya. Betul? Tapi kalau ini dibelikan untuk urusan akhirat, panjangnya sampai hari kiamat. Maka saya mulai dari diri saya. Semua mata lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Jangan lupa pesan Nabi yang pertama. Ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kalian makan pasti busuk, pasti. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai, kata Nabi, pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kalian sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Siapkan sesuatu yang akan kekal buat kita nanti. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Shh. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang engkau sedekahkan. Bertambah, bertambah, bertambah. Yasdad, yasdad, yasdad. Mana ada ceritanya Pak, orang rajin sedekah itu jatuh miskin Pak. Yang ada makin berkah hartanya, makin sukses usahanya, makin bahagia keluarganya. Tongal? The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes, yes. Inilah kadang-kadang mak-mak Pak Camat sotoy. Sok tahu, sok paham, sok ngerti, sok kenal. Orang saya aja nggak paham. Yang barusan saya sebut tadi bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya Pak, makin banyak memberi, buktikan makin banyak yang akan kita hasilkan gantinya dari Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya jawab yang kompak. Percaya nggak apapun yang sering dikorbankan di jalan Allah pasti bertambah? Percaya? Yang gak bertambah cuma satu, korban perasaan. Selama korban itu di jalan Allah pasti bertambah. Saya kasih contoh. Anak-anak pernah lihat kambing? Pinter. Bunyi kambing seperti apa? Waras. Pernah lihat anjing? Bunyi anjing seperti apa? Masya Allah, anak kecil aja tahu loh bunyi anjing. Saya doakan kalian jadi menteri agama. Bisa membedakan mana suara anjing, mana suara azan. Amin.
Amin. Akhir batin mohon maaf Pak Camat, siapapun yang merendahkan suara azan, menyamakan dengan suara anjing, murtad, rontok imannya. Jangan main-main. Azan itu isinya kalimat thayyibah, dimulai dari kalimat takbir. Maka siapapun yang merendahkan azan berarti tidak punya wawasan kebangsaan. Demi Allah, Indonesia tidak merdeka kalau bukan karena teriakan kalimat takbir. Takbir. Bambu runcing bisa menang lawan meriam Belanda. Itu berkat diawali dengan kalimat dahsyat, kalimat takbir. Mana mungkin Pak bambu runcing menang lawan meriam Belanda kalau bukan karena pertolongan Allah. Meriam Belanda, bukan meriam Belina. Dan kalimat takbir mengawali bunyi azan. Betul? Jangan lupa dalam azan ada syahadaten. Nabi pastikan Pak, kalimat ini dahsyat. Siapapun yang tadinya dia kafir, sebanyak apapun dosanya, ketika dia mendapatkan hidayah, menjadi seorang mu'alaf, masuk Islam, pintu masuknya harus menyebut kalimat apa? Syahadaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Begitu kalimat dahsyat ini keluar dari mulutnya, Nabi pastikan yahdimu makana qablahu, dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Hitungannya dimulai dari nol. Saingan terberatnya cuma Pertamina. Mulai dari nol ya Pak. Yang gak ketawa-ketahuan sering ngisi bensin eceran. Bu, syahadaten ada dalam kalimat azan. Tongang? Apalagi dalam kalimat azan ada kalimat an-nida ila salah, panggilan menyeru kepada salat. Ingat Bapak Ibu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Saking dahsyatnya salat, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatmu. Tongang? Yang ketiga dalam azan, yang keempat ada panggilan apa? An-nida ilal falah, ajakan meraih kemenangan. Bapak Ibu, saya pastikan di hari kemenangan Idul Fitri, Idul Adha, yang lain senyum menyambut kemenangan dari Allah. Yang menangis cuma iblis dan setan. Maka yang gak suka lihat orang muslim meraih kemenangan, itu pasti dalam jiwanya, mentalnya, otaknya ada sifat kesetanan. Tongang? Dan yang terakhir jangan lupa, azan sangat mulia isinya, ditutup dengan kalimat tauhid. Nabi jamin Pak, siapa yang tutup mata menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dakhalal jannah. Kalimat ini dahsyat, bisa jadi tiket menghantarkan orang masuk ke surga. Maka siapapun yang merendahkan azan, berarti dia merendahkan syiar agama. Kita doakan orang itu mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Anak-anak, kalian pernah lihat anjing dan kambing? Sekarang saya tanya, antara anjing dan kambing, mana binatang yang paling banyak jumlahnya? Pasti kambing. 1000 kambing milik pengembala cukup dikawal oleh seekor anjing saja. Betul? Saya nggak pernah lihat 1000 anjing dikawal seekor kambing. Wassalam. Kambing lebih banyak dari anjing. Pertanyaan berikutnya, dari dua binatang ini, antara anjing dan kambing, mana yang setiap tahun jumlahnya puluhan juta ekor di seluruh negara ini, di seluruh dunia? Hari raya Idul Adha, binatang itu disembelih dan dikorbankan, anjing atau kambing? Harusnya kambing berkurang. Harusnya kambing punah dong, karena dipotong puluhan juta ekor seluruh dunia. Kok kambing gak punah ya? Kok kambing makin bertambah? Harusnya anjing jumlahnya lebih banyak dari kambing, karena anjing gak pernah dikorbankan. Kenapa kambing? Ini jawaban dari Allah. Apapun yang dikorbankan untuk agama Allah tidak akan berkurang, tidak akan punah, akan terus bertambah. Maka saya mulai dari diri saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ada pesan Allah dalam Quran. Ada satu bocoran dari Allah Pak Camat. Orang yang sudah mati. Di dalam Quran diceritakan orang yang sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji. Mereka minta dihidupkan cuma ingin bersedekah saja, biar digolongkan jadi orang soleh. Maka ulama menyimpulkan mikir. Yang sudah mati minta dihidupkan cuma mau sedekah. Mereka ngasih bocoran kalau ini bukan sembarang amalan, dahsyat untuk alam barzah. Mereka yang sudah mati minta dihidupkan mau sedekah. Masa yang masih hidup nggak mau sedekah padahal pasti mati? Tongang? Saya bacakan ayatnya. Dengarkan. Orang yang sudah mati minta dihidupkan. Begini ayatnya. Mohon maaf kalau nanti suaranya tidak semerdu Qori, lagi kurang sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Saya paling anti kalau ada jamaah pengajian saya diajak masuk surga, semangatnya lemes. Allah, Allah, Allah. Please deh, saya yang serak saja semangat, masa ibu yang sehat? Allah. Hei, jangan kalah dengan pengajian lain. Pengajian lain Pak Camat ada nenek-nenek teriak Allah sampai dia nggak sadar gigi palsunya lepas. Bu, fahami pesan Allah yang satu ini. Fastabikul, berlomba-lombalah kata Allah dalam kebaikan. Apapun kebaikannya, berlomba-lombalah. Yang namanya perlombaan harus jadi yang terdepan. Kalau mau menang, kalau di belakang bukan pemenang, pecundang namanya. Tongang? Anak-anak pernah lihat orang nonton dangdut, nonton konser? Coba lihat. Mereka saja semangat dalam kemaksiatan, berlomba-lomba dalam keburukan, kemaksiatan. Buktinya ketika biduan nyanyi, artisnya nyanyi, mereka teriak-teriak mengikuti suara yang dilantunkan oleh penyanyinya. Lagunya diikuti dengan suara yang lantang. Maka malam ini saatnya tunjukkan kepada mereka, kita ahli surga insya Allah lebih semangat dari ahli maksiat. Biarkan mereka bilang kita gila, asalkan gila karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Saya ulangi ayatnya. Kalau tangan saya begini, please getarkan ruangan ini dengan menyebut nama Allah. Siap? Siap. Awas lo, Allah. Lemes banget. Saya mau tanya jawab yang kompak. Siap kita getarkan masjid ini dengan menyebut nama Allah. Siap? Siap. Habib Ahmad Al-Habsyi. Kalau nanti kami menyebut nama Allah dengan kompak dan semangat, apa untuknya buat kami dan kamu? Saya hadirkan bonusnya. Bukan hadis sahih, riwayat Muslim. Nabi menceritakan Pak, dahsyatnya lafaz Allah. Kalau makin banyak disebut, itu bisa menunda turunnya kiamat. Kiamat saja tertunda turunnya buat kita. Ulama menyimpulkan kalau kiamat saja ditunda turunnya buat kita, apalagi bencana, musibah, malapetaka, mala bahaya, kesialan gak jadi turun buat kita dan kampung. Allah tunda, Allah jauhkan. Asalkan kita mau menyebut lafaz Allah. Mana hadisnya? Nabi sebutkan. La taqumu as-sa'ah. Kata Nabi, kiamat tidak jadi Allah turunkan. Kiamat ditunda turunnya. Hatta la yuqalu fil
masih banyak orang yang semangat menyebut lafaz Allah, kiamat ditunda. Tapi ingat kata Nabi, kalau sudah banyak orang malas menyebut lafaz itu, kiamat disegerakan oleh Allah. Sekali lagi saya tanya yang keempat, siap kita getarkan masjid ini dengan menyebut lafaz Allah? Habib Ahmad Al-Habsyi, apa manfaat yang lain kalau kami nanti semangat meneriakkan lafaz Allah? Manfaat kedua, kalau saya bocorkan semuanya nggak selesai Pak Camat sampai besok. Hari ini 2 bonus saja. Bonus kedua, kalau ibu bapak semangat menyebut nama Allah, makin sering ingat Allah, makin Allah ingat dengan kita. Nanti buktikan saja, ketika kita lagi terjepit, Allah hadirkan kelapangan. Ketika kita lagi susah, Allah hadirkan kesenangan. Ketika kita sedang berada di ujung tanduk, Allah hadirkan pertolongan. Nabi pernah membuktikan sendiri, ketika menyebut nama Allah, semua permasalahan selesai. Nyawa Nabi pernah diselamatkan dengan kalimat itu. Saya hadirkan cerita. Anak-anak mendengar cerita semua. Mau? Malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya, Pak, karena ada makhluk halus hadir di tengah-tengah kita. Anak-anak ini halus perasaannya. Ceramah harus diselipkan cerita. Kalau nggak pakai cerita, nanti saya yang ceramah, mereka yang bercerita. Anak-anak silakan cari cerita ini dalam tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Begini ceritanya. Dulu Nabi pernah perang. Tolong bantu saya dong, biar malam ini makin meriah. Nanti kalau tangan saya begini, ya kompak. Ini teknik cara terbaru, biar kita merasa seolah-olah ada di zaman yang sedang saya ceritakan. Siap? Ini teknik ceramah terbaru. Kalau ngadepin emak-emak, jangan lupa kasih pekerjaan. Kalau nggak dikasih pekerjaan, nanti mereka ngerjain kita. Siap? Dulu Nabi pernah perang. Belum. Nggak sabar. Belum ini. Inilah emak-emak suka nyosoknya. Ini sekaligus ngetes mata, ngetes telinga, ngetes konsentrasi kita. Ayo konsentrasi. Kalau sudah begini baru kompak ya. Ini acara dari kita untuk kita, meriahkan sama-sama. Dulu Nabi pernah perang. Mantap. Selesai perang, Nabi tidur di bawah pohon. Lalu Nabi mengambil pedangnya dan menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidurnya Nabi. Lebih semangat, lebih semangat. Lalu siap. Lalu ada nenek-nenek baca mah, saking siap-siap mulutnya begini loh. Bapak Ibu, yang saya praktekkan malam ini teknik ceramah. Namanya retorika dalam berdakwah. Lama saya belajar ini. Salah satunya saya belajar dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai detik ini saya belum menemukan penceramah retorika terbaik seperti Zainuddin MZ. Tatanan kata-katanya indah, intonasinya luar biasa. Apalagi ketika beliau almarhum bercerita, seolah-olah kita mendengar lewat radio seperti 2-3 orang yang sedang saut menyambut, padahal cuma satu suara. Itu retorika, cerita yang simpel Pak, tapi diolah dengan teknik-teknik yang cantik, membuat cerita jadi mahal. Betul? Lama saya belajar ini Pak, lama.
Makanya Pak Camat mohon maaf, salah satu yang membuat Indonesia ini tertinggal kurang pandai mengemas. Saya kasih contoh, di sini buah-buahan banyak loh, segar-segar, murah-murah. Tapi kita nggak pandai mengemasnya. Ibu kalau pergi ke Jakarta, jeruk cuma dipotong tipis, ditaruh di atas piring, dikasih hiasan, harganya bisa 100 ribu. Kenapa? Mempikir, mengemas, mengolah yang sederhana menjadi mewah. Tolong, ini yang sedang saya bukan dalam dakwah. Siap-siap. Bapak Ibu, Nabi pernah perang. Selesai perang biasa, Nabi suruh sahabat cari tempat berteduh. Di Arab nggak kayak di kampung kita, setiap tempat banyak pohonnya. Di Arab itu pada pasir, Pak, nyari pohon susah. Sekarang saja kalau Pak Camat pergi ke Arab, kalau mau tahu orang di Arab itu siapa yang paling kaya, itu bukan yang banyak mobilnya, bukan. Yang paling kaya, lihat yang ada pohon besar nggak di rumahnya. Kenapa? Biaya menghidupi satu pohon lebih besar daripada menghidupi seorang anaknya. Mobil di sana murah, dia ada PPKB, STNK seumur hidup. Kalau di sini harga mobilnya 1 miliar, di sana cuma 400 juta. Bu, Ibu, yang banyak pohon itu yang paling kaya di sana. Makanya teman saya orang Arab, saya bawa ke Bogor, dia lihat orang kita banyak pohonnya, dia langsung teriak, kaya Indonesia, kuanis. Indonesia sumur bagus. Saya tanya sumur namanya tongkat ditanam dari pohon. Ternyata teman saya lihat orang pohon nanam singkong. Nggak kayak kami Arab, pohon ditanam dari tongkat, gersang katanya. Apalagi zaman Nabi, susah. Ketemu pohon lagi tidur. Dan disuruh yang lain cari pohon yang lain. Dan diambil pedang dan digantungkan. Nah, peluang emas ini tidak disia-siakan orang kafir. Lihat Nabi tidur, pedang sedang tergantung. Tidak ada sahabat yang melindungi. Datang orang kafir, Pak. Namanya Rauf bin Harith. Rauf bin Harith. Dari suku apa? Badui. Dari Bani mana? Bani Muhajir. Lihat Nabi tidur sendiri, dia langsung lompat. Dia rampas pedang Rasul. Bagus. Dia tekankan ke leher Rasul. Lalu dia berkata, mana ada dia bilang begitu? Mana ada dia bilang begitu? Udah? Berapa ini? Bapak Ibu yang saya muliakan, Bu, nyawa Nabi pernah terancam, Nabi pernah diteror, nyawa sudah di ujung tanduk, pedang sudah nempel di leher, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Teriak sahabat, sahabat belum noleh, pedang udah nembus, nggak ada lagi Pak kecuali Allah. Diambil pedang ditempelkan ke leher Nabi, lalu dia berkata, Muhammad, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa Muhammad? Siapa? Nabi tidak gemetar, tidak gentar satu kata yang keluar dari mulut. Allah. Saya nggak dengar riwayat dan Nabi diancam, Nabi menjawab, Allah. Nggak gemetar. Jangan. Allah. Begitu mendengar lafaz Allah yang mulia keluar dari mulut manusia termulia dengan semangat yang berapi-api, langsung datang pertolongan dari Ilahi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan orang kafir yang bernama Rauf bin Harith yang mencuri pedang Nabi, tangannya dibuat Allah gemetar.
Gemeta. Bahasa Inggrisnya genre. Banyak orang Inggris. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Mendengar lafaz itu, datang pertolongan dari Allah pada Nabi yang dirampas oleh orang kafir yang ada di genggaman tangannya. Pada itu terpenta, terpenta, terpenta. Bahasa Jepangnya talita. Oh, Nabi ambil lagi pedangnya, Nabi tempelkan ke badannya seraya berkata, gantian sekarang siapa yang bisa menyelamatkan? Oh, oh. Lewat cerita ini saya titipkan pesan dari Nabi, boleh? Satu, jangan malas-malas menyebut nama Allah. Dalam kebaikan pasti ada keberkahan. Benar? Yang kedua, cerita ini menitipkan pesan buat kita. Jangan takut dengan siapapun. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Musyrik dosa yang tidak terampunkan. Maka mohon maaf Pak Camat, ketika corona datang pertama ke Indonesia, saya termasuk orang yang paling lantang berkata, saya teriakan, takut dengan corona haramun. Jangan dipotong, ada lanjutannya. Tapi waspada dengan corona wajibun. Tenang, takut haram, waspada wajib. Salah satu kewaspadaan kita adalah pakai masker, ikuti aturan yang ada. Tenang, pakai masker, atur jarak, cuci tangan. Mohon doanya Pak Camat. Insya Allah ada buku yang sedang saya tulis, sebentar lagi selesai. Ini kalau selesai bikin heboh Indonesia. Dari judulnya saja sudah membuat orang penasaran. Judulnya Antara COVID dan Stupid. Antara COVID dan Stupid. Buku ini akan membedah secara tuntas, mengupas setajam silet, lengkap dengan Quran, hadis dan ucapan ulama, bahwa saya menemukan ada kestupidan dalam kecovidan. Gara-gara COVID orang jadi stupid. Stupid bahasa Inggris, bahasa Jermannya baga-baga. Nanti saya buktikan di buku saya. Oh, percaya nggak gara-gara COVID banyak orang jadi stupid? Nih contohnya, orang sibuk mikirin imun tapi lupa jaga iman. Baga-baga. Imun gak dibawa mati, iman yang menemani sampai hari nanti. Imun dikejar, imun ditingkatkan, iman digadaikan. Baga-baga. Pokoknya kalau ada makanan minuman yang bisa membuat imun naik, dibeli semahal apapun. Saya ingin betul kasus panic buying, susu beruang yang heboh. Itu kan berawal dari omongan orang yang gak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax. Bapak Ibu, ada obat imun paling tinggi, vaksin paling dahsyat. Waktu itu belum ada vaksin. Cari, dapatkan, kejar susu beruang di mana saja. Minum, itu pelindung dari corona. Akhirnya susu beruang diserbu di mana-mana. Sempat hilang dari pasaran. Betul? Tadinya susu beruang sejiling, satu kaleng harganya 7.000. Begitu jadi langka, hilang dari pasaran, di Jakarta sempat dijual online satu kaleng 2 juta rupiah. Itu baru susunya, belum termasuk beruang.
Pak Camat, saya sedih kok gara-gara corona orang jadi bangga-bangga. Nyerbu supermarket lagi aurat, sikut-sikut, dorong-dorongan demi ingin mikirin imun. Aurat dilupakan. Rebutan. Saya bisa ngomong begini Pak, karena kejadiannya waktu itu tepat di depan mata saya. Panic buying itu di depan mata saya. Emak-emak, bapak-bapak rebutan nyerbu supermarket. Itu di depan mata saya yang heboh itu. Depan mata saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngusap dada sambil mengangkat tangan mendoakan mereka. Di depan mata saya. Di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu Pak Camat. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya barusan? Ini teknik ceramah terbaru. Kalau ada yang meniru itu copy paste dari saya. Bo, antara COVID dan stupid dapat kiriman video dari Wuhan, dari Barat tentang corona yang mengerikan. Tidak sedikit mereka gemetar, menangis, ketakutan. Tapi mereka nggak pernah gemetar, nggak pernah nangis. Lihat 1400 tahun yang lalu. Dalam Quran Allah sudah ngasih bocoran tentang dahsyatnya api neraka. Mereka abaikan. Apakah itu bukan baga-baga? Tongang? Sibuk percaya dengan orang barat. Kalau hand sanitizer bisa melindungi kita dari virus. Padahal nggak jelas kehalalannya. Tapi nggak percaya dengan pesan Nabi. Wudu lebih dahsyat dari hand sanitizer. Takbir. Saya menemukan Pak, ada orang ngaku beriman dengan Nabi tapi nggak percaya wudu. Dia lebih percaya hand sanitizer. Murtad. Wudu lebih hebat dari hand sanitizer. Dalilnya apa? Al-wudu silahul mu'min. Kata Nabi, wudu senjata bagi orang mukmin. Yang namanya senjata, kalau dipegang tidak ada satu lawan bisa mendekat dan mencelakai. Tongang? Yang kedua, dalilnya kata Nabi, man tawaddo'a wa ahsinil wudu. Siapa yang berwudu dengan catatan dia sempurnakan betul wudunya, maka dahsyatnya wudu. Satu kata Nabi, kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Dosa-dosa yang menempel di seluruh tubuhnya rontok semuanya. Kalau dosa saja rontok Pak, apalagi virus Pak, apalagi kuman, apalagi bakteri. Saking dahsyatnya kata Nabi, takhruja min tahti al-farihi. Dosa itu bercucuran dari ujung-ujung kukunya. Ayo, dosa saja bisa rontok, apalagi virus. Tidak ada alat yang bisa melihat dosa, tapi melihat virus corona masih ada alatnya. Tidak ada alat yang bisa mengukur tensi dosa. Mengukur tensi corona masih ada. Tongang? Habib, bagaimana kalau virusnya masuk ke lubang hidung? Bukankah Islam mengajarkan sunnah memasukkan air ke hidung 3 kali? Apa hikmahnya? Bisa mengusir setan yang ada di lubang hidung. Kalau setan saja bisa terusir, apalagi virus dan bakteri. Percayalah Pak, Islam sudah mulia. Sehari semalam sudah dibasuh dengan wudhu. Sehari semalam. Mohon maaf, di sini sholat masih 5 kan? Masih 5. Alhamdulillah. Tongang. Sehari semalam kita sudah dibasuh dengan wudhu. Bukankah Islam mengajarkan kebersihan? Tongang. Sallallahu alaihi. Sallallahu. 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 Gara-gara COVID banyak yang jadi stupid. Orang percaya pesan yang ada di mana-mana terpampang, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Itu katanya pesan dari WHO. Itu pesan dari orang barat. Demi Allah dalam buku saya bocorkan. Itu sunnah pesan dari Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Melek mata, bangun tidur,
Jangan cuci apapun dulu, kecuali cuci dulu kedua tanganmu. Setiap bangun tidur. Disunahkan cuci tangan dulu. Agama mana yang mengajarkan kebersihan, Pak? Melek mata, pakai air. Tutup mata, jadi jenazah, dimandikan pakai air. Agama mana yang paling bersih? Tongang, Ibu, bangun tidur Nabi nggak suruh kita cuci muka. Tidak. Bahasa Inggrisnya, tae. Bangun tidur Nabi tidak suruh kita cuci kepala. Tae. Bangun tidur Nabi nggak suruh kita cuci kaki. Yang ceramah siapa sih? Bangun tidur yang Nabi suruh cuci apa? Kedua tangan dulu. Pertanyaannya, kenapa Nabi nyuruh bangun tidur tangan dulu yang harus dicuci? Nabi kasih jawaban. Dengarkan, Nabi kita cerdas. Apa kata Nabi? Fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia tidak sadar kemana tangannya merayap. Bahasa Inggrisnya, masalafak. Tangan. Susah saya belajar bahasa itu. Masyarakat. Bapak Ibu, Nabi kita bukan profesor loh. Zaman Nabi nggak ada laboratorium kan? Tapi omongan Nabi 1400 tahun terbukti, Pak. Orang Barat itu copy paste. Bu, lagi tidur nggak ada yang sadar loh, tangan masuk ke lubang hidung kotor, lubang kuping kotor, lubang mulut kotor, apalagi masyarakat ke wilayah orang. Yang ketawa kencang mencurigakan. Mungkin ini sisa-sisa dinas tengah malam. Tangan. Bu, saya mau nanya, Nabi kita cerdas gak? Hebat gak? Sallallahu Tolong yang semangat selawatnya saya mau share. Biar dunia melihat di sini ada makhluk langka. Siap? Mulai dari bacaan. Sallallahu alaihi. Masya Allah, biar ada kenang-kenangan di antara kita. Bu, kita getarkan ruangan ini dengan menyebut nama Allah. Saya ulangi ayatnya, please. Kalau tangan saya begini, teriakkan lafaz Allah. Biar yang punya kesulitan Allah hadirkan jalan keluar. Siap? Awas. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ini yang ngomong orang sudah mati. Mereka berkata, ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, ya Allah, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh di sisi.
yang sudah mati mau sedekah, masa yang hidup tidak mau sedekah? Saya mulai dari diri saya. Bismillah. Jangan lupa pesan ulama. Dalam kebaikan itu ada keberkahan. Maka ketika berbuat kebaikan, selipkan doa dan harapan. Maksudnya apa? Bertawassullah dengan kebaikanmu. Jadikan itu perangko yang membuat doamu cepat sampai kepada Allah. Habib, mana dalilnya? Kami boleh bertawassul dengan amal kebaikan kami. Biar doa kami cepat diijabah. Mana dalilnya? Saya hadirkan hadis sahih. Masih ingat gak Bapak Ibu cerita? Nabi cerita tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Kenapa mereka selamat dari kematian? Kenapa doa mereka cepat dikabulkan? Kenapa pintu gua terbuka satu persatu? Jawabannya karena mereka bertiga menyebut-nyebut amal-amal kebaikan mereka sebelumnya. Bukankah itu wasilah? Bukankah mereka sedang bertawasul? Maka nanti yang berinfak sebutkan, ya Allah, aku tahu ya Allah, dalam kebaikanku malam ini ada keberkahannya. Aku tawasul dengan keberkahan itu. Jadikan ini asbab doaku segera engkau ijabah. Buktikan doanya cepat betul diterima oleh Allah. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa siapkan infak. Malam ini senangkan hati Rasulullah. Pasang niat, anak cucu ada yang jadi pejuang agama. Sallallahu Sallallahu 56 ya? Sallallahu. Ini Sampano ya Pak? Sampano. Sallallahu. Ya. Waalaikumsalam. Sallallahu. Kita doakan yang berinfak, mudah-mudahan Allah berkahi hartanya, berkahi keluarganya, berkahi usahanya, dijadikan Allah anak cucunya menjadi saleh dan salehah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu jangan lupa, apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa tambahkan niat. Ya Allah, kalau ada pahala yang engkau sukai Allah, hadiahkan ini buat ayah ibu. Dulu ulama-ulama kita kenapa hidupnya berkah, nggak pernah lupa beramal atas nama ayah ibunya. Mereka berjalan menemukan duri, mereka ambil, ya Allah, ini pahalanya buat ayahku, ya Allah. Mereka beramal lagi, ya Allah, ini buat ibuku, ya Allah. Bapak Ibu, jangan mimpi ketika besok kita mati, anak cucu kita ini akan gemar menghadiahkan amal buat kita. Kalau tidak mulai malam ini, kita dulu yang beramal buat ayah ibu kita. Tongang? Mimpi besok panen padi, kalau hari ini cuma nanam rumput ilalang saja. Bapak Ibu, Nabi yang menyuruh, "Uhdu limautakum," kata Nabi, sering-seringlah kalian mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit?
Kata Nabi ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Bapak Ibu, jangankan harta, nyawa kita ini tidak bisa membayar jasa orang tua kita. Itu yang saya tulis dalam buku saya yang sudah tembus mega bestseller. Nanti saya datang lagi ke sini, khusus kupas tuntas buku saya. Boleh? Dan buku ini sudah diangkat jadi film. Sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Anak-anak, nanti silahkan tonton filmnya. Biar tambah sayang dengan ayah ibumu. Bapak ibu pulang dari masjid ini buktikan film buatan saya. Yang saya angkat dari buku. Ajak anaknya nonton 4 episode sampai selesai. Biar pada nangis, biar pada tobat atas semua kedurhakaannya. Nanti buka YouTube. YouTube. Tahu YouTube? Kemarin ada nenek-nenek gaul. Saya tanya, nenek tahu YouTube? Dia bilang, Habib, jangankan YouTube. TikTok mau. Nelly rupanya nenek lincah. Nanti buka YouTube. Ketik Gencar TV. Itu singkatan gerakan cinta orang tua. Gencar TV. Cari judul Ada Surga di Rumahmu. Turun-turuni cari Ada Surga di Rumahmu. 4 episode. 4, 1, 2, 3, 4. Buktikan sampai selesai. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Ada lucunya, ada sedihnya, ada tegangnya. Kalau sudah nonton jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke? Biar ngasih semangat tim film saya membuat film lainnya. Ada 7 film yang akan saya buat, Pak. Siapa tahu nanti film selanjutnya saya syuting di sini. Mau ikut main di film saya? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Lewat film, lewat buku, saya titipkan pesan. Demi Allah, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar jasa ibu. Di buku saya ada cerita yang dahsyat. Dulu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Sedang wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak itu. Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak? Anak muda tadi menjawab sambil menangis. Imam, dia adalah ibuku, Imam. Ibumu? Betul, Imam. Hebat kamu, nak. Apanya yang hebat, Imam? Aku dengar-dengar kata orang, kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. Betul, Imam. Kakimu berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Iya, Imam. Kulitmu mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, biarkan kulitku, kakiku, bahkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku. Betapa aku sangat cinta dengan ibuku, Imam. Imam, apakah dengan cara begini aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar makin menangis lalu bersumpah. Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah-darah. 1000 kali kulitmu mengelupas. 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun. Ibu di atas lehermu. Demi Allah, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus satu tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkan. Kalau satu tetes saja, kalau satu teriakan saja, tidak bisa kita bayar walaupun dengan jihad seberat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati ayah ibu kita, yang sampai mereka tutup mata pergi meninggalkan kita, belum pernah ada kata maaf dan ridho buat kita. Mimpi dapat ridho Allah, kalau ridho orang tua sampai mati tidak pernah sampai diterima. Ingat pesan Nabi, ridho Allah ada pada ridho mereka, murka Allah ada pada murka ayah ibu kita. Bapak ibu, biar kita diangkat semua kesialan kita. Biar Allah kembalikan keberkahan dalam hidup kita.
Saya mohon semuanya tundukkan kepala. Kita bermuhasabah. Tutup mulut, jangan ada yang berbicara. Bayangkan wajah ayah, ibu semuanya. Semuanya kita bermuhasabah. Tundukkan kepala. Kepala yang selama ini pernah kita angkat dan kita sombongkan di hadapan orang tua kita. Bayangkan semua kebaikan ayah ibu. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Lupakan semua urusan dunia yang saya lupakan dengan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta, wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan Allah. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium tangan ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan dahinya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara mereka. Bayangkan kenangan-kenangan yang indah ketika engkau berjamaah salat bersama mereka. Bayangkan kenangan yang sangat indah ketika engkau makan dan berjaga dengan ayah ibu. Hadirkan semua kenangan-kenangan indah yang pernah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan malam ini, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan orang tua? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Terkadang kita lebih sering membuat ibu murka daripada ridha. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa meraih syurga dari kita. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling kau sesali. Teruslah mengingat kezaliman-kezaliman apa yang pernah engkau perbuat. Yang mungkin karena dosa dan kezalimanmu itu pernah membuat ayah ibumu terluka hati. Yang mungkin karena kedurhakaanmu itu pernah membuat mereka meneteskan air mata di atas sajadahnya. Ingat satu tetes air mata yang kita keluarkan dari mata mereka yang sangat mulia karena kedurhakaan kita. Itu bisa menjadi 1000 bencana dari Allah hadir dalam hidup kita. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membuat mereka kecewa, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah durhaka dari mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka,
yang mungkin kadang-kadang akan kita membuat hati mereka menjadi hancur. Istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membuat mereka mengadu di dalam salatnya, mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti kita. Istighfar kepada Allah. Kalau kita belum sempat membahagiakan hidup mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering melupakan keberadaan mereka saat ini dalam kubur ini, mungkin saat ini mereka sedang menangis, memanggil-manggil nama kita, berharap kiriman amal dari cucunya, tapi kita sering melupakan keadaan mereka di dalam kubur ini. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, jangan kau jadikan anak-anak kami kelak akan membalas semua kebaikan kami. Jadikan mereka lebih baik dari kami, ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, ya Allah. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka, ya Allah, sebelum kami berbakti dengan mereka. Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang itu. Kami belum siap melihat jenazah mereka, ya Allah. Kami belum sanggup mengkafani tubuh mereka. Kami belum kuat menghantarkan jasad mereka ke alam kuburnya, ya Allah. Kami cinta dengan mereka, ya Allah. Kami menyesal pernah menyanyiakan mereka sebelumnya. Kami mohon, ya Allah, jangan dulu kau pisahkan kami dengan mereka. Berikan kami kesempatan kedua, ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umur ini. Kami mohon, ya Allah, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, kuatkan ibadah mereka. Kalaupun engkau akan memanggil mereka, kami mohon, ya Allah, pastikan kematian mereka husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, ya Allah, kami rindu dengan mereka, ya Allah. Kami rindu. Kami membayangkan wajah mereka, ya Allah. Kami rindu ingin memeluk mereka. Kami rindu ingin mencium pipi dan keningnya. Kami bodoh pada menyia-nyiakan kesempatan yang kau berikan itu, ya Allah. Kami sadar sekarang betapa malunya mereka ketika mereka pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Kami menyesal, ya Rabb, pada menyakiti hati mereka. Kami menyesal belum pernah membahagiakan hidup mereka. Kami bodoh pada menyia-nyiakan mereka, ya Allah. Engkau yang maha mulia, ya Allah. Kami mohon muliakan mereka dunia akhirat. Sayangi mereka, ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan ampun-Mu. Terimalah taubat kami hari ini, ya Allah. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Semuanya hari ini kita bertobat berjamaah. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, walhamdulillah. Bapak Ibu, lebih baik menangis di dunia daripada Allah kita menangis selama-lamanya di akhirat. Masih ada kesempatan untuk bisa menghapuskan semua dosa kedurhakaan kepada mereka.
hanya lewat kebaikan, Pak. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kata Allah, kebaikanlah yang bisa menghapus keburukan. Bapak Ibu, hari ini saya tawarkan tiketnya. Ikuti wakaf Al-Quran yang akan dibimbing oleh komunitas. Kita kumpulkan Pak Camat wakaf Quran di kecamatan ini, kita bagikan di kecamatan ini. Mereka ini cuma wasilah saja. Kita kumpulkan dari kita bagikan buat kampung kita. Niatkan pahala setiap hurufnya jadi penghapus kedurhakaan kita. Bapak Ibu, Nabi yang menitipkan pesan. Ada amalan yang sampai kiamat kata Nabi tidak akan putus, akan membahagiakan ahli kuburnya. Amalan itu salah satunya wa mushafan wakaf Quran yang banyak nyawakan. Bapak Ibu mau tahu satu Quran isinya berapa huruf? Kata Imam Asy-Syafi'i, isinya ada 1.027.000 huruf. Bukankah satu huruf Nabi janjikan ada 10 pahala dan kebaikan? Kalikan 1.027.000. Ada ratusan juta kebaikan yang akan jadi keberkahan buat kita dan keluarga yang hidup, dan jadi ampunan buat ayah ibu kita yang ada di alam bangsa. Malam ini angkat tangan, ikuti wakaf Quran. Kalau nggak bisa yang banyak, ikuti yang kecil. Kalau nggak bisa sendirian, ada teman gotong royong, bahagiakan orang tua kita. Lihatkan pahala Qurannya. Kalau orang tua masih hidup, minta Allah angkat penyakitnya. Nabi yang menyuruh obati penyakitmu dengan Al-Quran. Kalau orang tua sudah wafat, niatkan ini dari hadiah terindah kita buat mereka di alam kuburnya. Bapak Ibu, kalau dulu kita bikin mereka menangis, malam ini bikin mereka tersenyum. Ridho kembali dengan kita, biar ridho Allah datang untuk kita. Sekali lagi, jangan mimpi besok anak cucu berwakaf atas nama kita, kalau kita tidak pernah wakaf Quran atas nama ayah ibu kita. Kabar baiknya, malam ini yang ingin berwakaf Al-Quran tidak harus bayar tunai. Komitmen, kita dikasih kemudahan oleh komunitas ini, bisa menabung. Cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah nominal Quran yang siap dihadiahkan amalnya buat ayat itu. Cukup angkat tangan. Nanti ada tim mereka yang menghampiri dan mencatat nama kita. Lalu dititipkan nomor rekening yayasan lembaga mereka. Keluar dari tempat ini, besok, lusanya lagi, sampai 1 minggu dari acara ini, 1 minggu setelahnya, baru bisa kita transfer. Masih punya waktu nabung, masih punya waktu ngajak adik-beradik tobat bergabung. Contoh, Habib, dulu saya lebih sering durhaka dengan ayah ibu saya. Saya niatkan 30 Quran untuk arwah ayah ibu saya. 30 Quran. Tidak harus bayar hari ini, dicatat namanya. Dititipkan nomor rekening. Keluar dari masjid ini, telepon 3 orang saudara kita. Ajak tobat berjamaah. Masing-masing 10 Quran niatkan buat berkat keluarganya, buat hadiah ayat. Nggak sanggup 3 orang, cari orang 6. Masing-masing cuma 5 Quran. Nggak sanggup bikin ibu-ibu pengajian patungan 10 orang. Niatkan masing-masing cuma 3 Quran. Siapa tahu besok kita mati, Quran yang diwakafkan itu yang menanti buat kita dalam kubur. Tambahkan niat juga buat ayah ibu kita. Demi Allah, siapapun yang beramal malam ini atas nama ayah ibunya, pahalanya berlipat ganda. 1, pahala Quran pasti didapat. 2, pahala sudah berbakti dengan orang. Siapa yang berbakti dengan ayah ibunya, rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Maka malam ini kita akan dengarkan dulu seperti apa aturan wakafnya. Jangan sampai terlewatkan, ikuti. Belum tentu ada kesempatan kedua untuk bisa menghapus luka di hati ayah ibu kita. Silakan, Fit. Terima kasih atas waktu yang sangat mulia ini. Baik, yang pada jemaah sekalian, di sesi kesempatan yang amat sangat mulia ini, dalam program Wakaf 1 juta Al-Quran dan Pembinaan, kami sampaikan bahwasanya yang bunda jemaah sekalian, 1 mushaf Al-Quran wakaf ini nilainya 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah
bukan hanya harga satuan dari Al-Quran wakafnya saja. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya, membantu kepada mengaji. Baik, yang mulia jemaah sekalian, kami sampaikan kembali malam ini kesempatan yang sangat mulia ini 100.000 rupiah kita tidak hanya berlomba satu mushaf Al-Quran saja. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran wakaf ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, membantu pembinaan mengaji, mengirimkan dari ke pelosok, dan juga membantu sholat di tempat-tempat yang terisolir, dan pembangunan untuk pesantren gratis anak-anak dan juga kaum fakir miskin. Artinya apa? Yang mudah cuma saya sekali saja untuk berdonasi Al-Quran wakaf pada malam yang berbahagia ini. Demi Allah, kami sampaikan pahalanya dan berlipat ganda dan kepanjangan di ceritanya ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, apa pikirannya bagi ayah muda jiwa saya yang berwakaf dan tinggi, kami akan memberikan dua yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditanda tangan sebagai penduduk kita Nabi Muhammad Al-Fatih. Insya Allah, sudah cuma saya ada yang dan yang kedua, Masya Allah, bagi yang tidak, cuma saya yang berwakaf tinggi, kami akan memberikan satu contoh Al-Quran wakaf seperti ini dan bisa kita bawa juga. Insya Allah. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya 10 menit ke depan menentukan kondisi ayah ibu kita di alam. Kalau dulu mereka sempat bergadang demi kebahagiaan kita, pada ini sisihkan bergadang demi membangun kebahagiaan. Bapak Ibu, siapapun yang mengangkat tangan malam ini bukan karena suara komunitas, mereka nggak punya kekuatan mengangkat hidayah, tapi kita akan lihat sama-sama. Siapa yang mengangkat tangan berarti dia sudah dipilih oleh Allah dan dia anak yang sedang membuktikan baktinya kepada ibu. Sekali lagi, tidak harus bayar malam ini. Selama ada niat, pasti ada jalan. Kemarin saya terharu, ada anak muda mengangkat tangan wakaf 30 Quran, lalu dititipkan nomor rekening yayasan. Saya tanya untuk siapa pahalanya? Dia menangis untuk Allah, ayah ibu saya Habib. Saya sampaikan detik itu kamu menangis, detik ini ayah ibumu lagi sedih. Meskipun kamu baru niat, belum kamu transfer, pahala Quran sudah ditransfer ke rekening Allah ayah ibu. Besok malam dia datang lagi ke masjid yang lain, saya terheran-heran. Dia ngangkat tangan 80 Quran dia wakafkan. Saya bilang kemarin sudah 30, kok sekarang 80? Siapa yang wakaf? Dia bilang, Habib, kemarin saya kan dapat kwitansi. Saya foto di handphone, jepret. Saya share di grup. Saya cuma nulis, ayo siapa yang ingin membahagiakan ayah ibunya, sebutkan nama dan jumlah Quran. Ada yang titik 10, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 9. Hanya dalam satu malam, Habib. Betul kata Habib, kalau ada niat pasti ada jalan. Terkumpul 80 Quran. Bapak Ibu, percayalah kalau ada niat pasti ada jalan. Gak sanggup sendiri, cari teman rombongan pengajian. Baik, kita akan mulai malam ini. Seperti di masjid-masjid sebelumnya. Sebelum saya ke sini, Pak Camat masjid di kecamatan sebelahnya terkumpul 600 Quran. Saya yakin masjid ini akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Niatkan buat orang tua. Kita mulai dari wakaf angka tertinggi dulu. Nanti baru turun-turun angka yang paling kecil. Kita mulai dari yang tinggi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa malam ini yang siap dan ikhlas menghadiahkan
pahala 30 wakaf Quran untuk ayah ibunya. Angkat tangannya. 30 Quran yang pertama. 30 Quran yang pertama. Kita akan lihat siapa yang berani dalam kebaikan. Jadilah yang pertama, jangan yang terakhir. Silakan tim. Kalau ada yang katakan turun tanyakan. Nanti saya akan tanya namanya. 30 Quran yang pertama. Adakah yang berani menghadiahkan pahalanya buat orang tuanya? Angkat tangan. Jangankan harta nyawa kita tidak bisa kita membalas jasa orang tua kita. 30 terasa sulit, jual teman sebelah ajak 15-15. Masih berat cari orang 3, 10-10. Masih berat bikin kelompok pengajian, orang 6. Masing-masing cuma 5 Quran satu orang. Niatkan buat yang hidup dari berkah, yang wafat dari ampunan. 30 Quran yang pertama. Saya ingin melihat mana yang berani mengangkat tangannya, mencatatkan dalam sejarah hidupnya pernah berwakaf 30 Quran. Bismillah. Bismillah. Jangan takut-takut dibilang riak dan sombong. Teori sedekah ada 2. 1, dalam Quran disebut sirron, boleh sembunyi-sembunyi kalau targetnya kecil. Tapi kalau sudah target besar, menyelamatkan umat, pakai yang kedua. Wa'alaniyatan, sedekah harus terang-terangan, boleh dilelang, bahkan dipublikasikan dan diperlombakan. Adakah yang siap? 30 Quran yang pertama, niatkan buat orang tuanya. Bismillah. Bismillah. Dia harus kaya pada hari ini, cukup sama-sama manusia yang akan pikiran, akan juga akan dikaya diri yang tidak selesai. Tapi saya namanya diberikan memiliki sama kepada diri dan masih akan sebagai sehingga 1, 2, 3 bahkan sampai 1 minggu setelah acara malam hari tidak ada sebagai kita menjadi satu kesatuan. Ini kesempatan bikin kelompok ngumpul di surga. Jadi orang 6 janjian. Ibu-ibu pengajian kayak di masjid tadi, Masya Allah. Mereka kelompok. Ada yang orang 6, ada yang orang 3. Niatkan buat orang tua masing-masing. Kalau 6 orang saja Pak, berarti hanya butuh 5 orang masing-masing. Kali 6, 30. Keluar dari tempat ini, yang masing-masing tadi 5, cari lagi keluarga di rumah 5 orang. Berarti cuma 1 Quran saja. Baik, 30 Quran. Adakah yang siap? Bismillah. Jangan kalah dengan masjid sebelahnya. Bismillah. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Ayo bikin kelompok. Masya Allah. Masya Allah. Silakan berikan mikrofonnya. Ilham, sepertinya yang tadi begini. Atau Ilham yang pegang, tapi jangan dekat-dekat. Baik, kita berikan mikrofon kepada orang hebat pertama. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan macam hari ini yang berani dalam kebaikan kita perkenalkan. Dipegangkan. Baik, nama siapa? Sebutkan nama pengajiannya. Waalaikumsalam. Ayo dengarkan. Ini yang saya maksud. Ini yang saya tunggu. Beramal berjamaah. Berapa Quran? 30 Quran. Niatkan cepat-cepat. Ya Allah, jadikan ini keberkahan bagi keluarga kalian hidup. Jadikan ini ampunan bagi yang wafat. Minta anak jadi berbakti semua. Baik, baru 30 Quran. Ayo dikeluar. Masya Allah. Sudah ada 2 orang ibu-ibu, bapak-bapaknya belum nampak. Ayo Pak. Assalamualaikum, dipegangkan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu dari pengajian mana? Pagi dari Majelis Taklim Al-Huda Mubarak Sampano. Masya Allah, berapa Quran? Yang terdiri 30 wakaf. Diniatkan untuk siapa? Untuk semua kedua orang tua kami yang sudah meninggal dari bulan dan yang masih hidup dari bulan. Yang hidup kita diangkat penyakit, diwafatkan bersama di balik badan ibadah. Barakallahu fiik, ini yang saya maksud Pak. Kalau dikeroyokin yang besar jadi kecil. Sudah terkumpul 60, kelompok yang ketiga. Ayo dong, bismillah. Berlama-lama dalam kebaikan. 30 Quran yang ketiga. Yang laki-laki belum nampak. Ayo bismillah, cari teman janjian. 30 Quran, bismillah. Kita nggak tahu mungkin keluar dari masjid ini.
Kita meninggal dunia, itulah yang menunggu kita wakaf kita. 30 Quran ada? Bismillah. Masya Allah. Orang hebat yang ketiga, takbir. Bapak Ibu, siapapun yang menempel dengan Quran, nanti di akhirat Quran menempel dengan dirinya. Assalamualaikum. Hari ini Allah yang memilih ibu, bersyukurlah. Dari kelompok mana? Berapa Quran siap diwakafkan? Diniatkan untuk siapa? Dengarkan baik-baik. Sekalipun belum ada yang ditransfer, pahala Quran sudah dikirim ke rekening orang tua masing-masing. Hari ini kita menangis, detik ini mereka tersenyum, ridho dengan bakti kita. Barakallahu tambahkan niat, anak cucu jadi berbakti. Buat apa harta banyak, anaknya ada yang berbakti dengan kita. Barakallahu fiik. Skor bertambah. Jadi berapa? Baru 90. Ayo kita tambah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Berikan mikrofonnya. Ini yang saya bilang. Sudah ada 4 kelompok laki-laki ketinggalan. Ayo. Bismillah. Jangan kalah dengan emak-emaknya. Kita akan lihat Pak Camat skor terakhir kecamatan ini berapa. Nanti terakhir Pak Camat menyempurnakannya. Ada lurah, ada kades, ada semuanya patungan berkah. Dia akan jaga kampung kita. Baik, nama siapa? Dari kita, Allah 30. Masya Allah. Skor bertambah 120. Masih sedikit. Ayo kita keroyokin lagi. 30 Quran selanjutnya. Adakah yang siap? Bismillah. Tidak harus hari ini. Bikin kelompok. Pak Camat belum ada seorang laki-laki yang berani hari. Perempuan sudah ada 4 orang. Ayo, 30 Quran. Adakah yang siap? Gabung. Bikin grup orang 6. 1 orang yang mewakili. Gabung. Lihat, ini kesempatan kita membahagiakan orang tua kita.